Kita masih akan membahas tentang interval kecekungan fungsi, tetapi mengaitkan dengan materi yang sudah kalian pelajari waktu kalian kelas 11. Dulu ada yang pernah bersoal gini, kalau kamu punya ada soal A sin X tambah B cos X dalam persamaan fungsi trigonometri, maka kita bisa merubahnya menjadi K kali cos X sudutnya menjadi X dikurangi alfa. Di mana K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan tangan alfa itu diperoleh dari A per B. Kita tahu tangan itu kan sin per cos ya. Maka koefisien A per B. Begitu ya kalian dapatkan waktu kelas 11. Sama apa beda? Ya, kalau A-nya positif, B-nya positif, sin positif, cos positif, pasti dia ada di kuadran 1. Kalau sin-nya positif, cos-nya negatif, pasti dia di kuadran 2. Kalau sin-nya negatif dan cos-nya juga negatif, pasti di kuadran 3. Kalau sin-nya negatif dan cos-nya positif, pasti di kuadran 4. Begitu ya kita menentukan alfanya. Yuk, sekarang ada soal begini. Tentukan selang kecekungan dari fungsi f(x) sama dengan 2 sin X min 2 cos X. Di mana 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Oke, sekarang saya buat di sini ada dua alternatif. Alternatif pertama, mari kita kerjakan dengan cara kakos ya. Yang kedua, ini kita pakai kerjakan dengan cara yang kemarin kita lakukan. Gitu ya. Tapi sebelumnya, karena kita mau mencari selang kecekungan, berarti kita mencari apa dulu ini? Ya, kita cari turunannya. Mari kita cari turunannya dulu. Turunan kalau bentar. Kalau Y itu adalah Fx sama dengan 2 sinus X dikurangi 2 cos X, maka turunan pertamanya adalah apa? Sinus E. Kenapa? Karena kosinus kalau diturunkan negatif sin ya. Negatif kali negatif jadi positif. Sekarang turunan kedua sama dengan apa turunan keduanya jadinya? Negatif 2 sinus X 2 cos X. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah ini menjadi bentuk kakosnya. Berarti ini sebagai nilai apa? Ini nilai A. Ini nilai apa? Nilai B. Karena kita mau merubah dalam bentuk K kali cos X dikurangi alfa, berarti kan kita wajib mencari si K dan si alfa, begitu ya? Di mana K tadi rumusnya apa? Akar dari kuadrat plus B kuadrat. Sehingga ini sama dengan akar. Min 2 dikuadratkan 4 ya. Ditambah 2 dikuadratkan 4. Berarti hasilnya berapa? Akar 8. Gitu ya. Tuh, itu untuk K-nya. Selanjutnya kita mau cari alfanya. Mencari alfa pakai apa? Tangan dong. Tangan alfa sama dengan apa tadi rumusnya? A per B. Berarti min 2 per 2. Yuk kita lihat. Sinnya negatif, cosnya positif. Berarti dia di kuadran berapa? Sinnya negatif, cosnya positif. Kuadran 4. Karena kosinus selain di kuadran 1 yang bernilai positif ada di kuadran 4. Pasti ini di kuadran 4. Kalau 1, tangan 1 itu berapa sih? Tangan yang menghasilkan 1 itu berapa? Berapa derajat? Tuh, tangan yang hasilnya 1. Tangan berapa hasilnya 1? Berapa derajat? Tangan berapa derajat? 1.
45. Itu kalau kuadran 1, tapi ini kan kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4 berapa nilainya? 360 derajat dikurangi berapa berarti? 115. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya bahwa turunan keduanya tadi kan min 2 sin X ditambah 2 cos X itu ternyata sama dengan akar 8 gitu ya, dikalikan kosinus X dikurangi 315 derajat. Sampai sini Anda masih bisa mengikuti? Nah, sekarang kita kan disuruh mencari selang, berarti kan harus cari turunan keduanya sama dengan 0. Betul ya? Berarti jadinya nanti di sini cukup ke sini aja. Berarti jadinya nanti akar 8 cos X min 315 derajat sama dengan 0. Kan begini. Nah, 0 ini kalau dibagi akar 8 juga hasilnya tetap 0 ya. Ini saya bagi semuanya dengan akar 8, hasilnya tetap berapa? Cos X min 315 derajat sama dengan 0. Kalau begitu kita pikirkan, 0 ini diperoleh dari berapa sudut berapa saja? Cos 0 itu dapat dari 90 dan 270. Oke, kita pakai rumusnya kosinus aja. Kosinus X min 315 derajat sama dengan cos 90 derajat. Berarti yang pertama, X min 315 derajat sama dengan 90 ditambah K kali 360. Sampai sini benar apa enggak? Betul, betul ya? Berarti X sama dengan berapa ini? 315 derajat ditambah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Benar ini? Benar. Sekarang, kalau ini 0, berarti ini kan berapa jadinya? 405. Itu masuk kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1-nya setara dengan berapa? 45 derajat. Betul ya? Kalau ini 1 ya kan tetap nilainya seperti itu. K1 kan tetap nilainya nanti 400 satu putaran kan nanti kembalinya tetap di 45 derajat. Betul enggak? Nah, berarti nilainya untuk ini 45 derajat. Yang kedua, selain itu rumus cos berikutnya apa? 315 derajat sama dengan kalau sudah 90 derajat berarti satunya apa? Min 90 derajat tambah K kali 360. Karena cos itu kalau satunya alfa plus K360, berarti yang satunya min alfa plus K360. Begitu kan rumusnya ya? Berarti ini sama dengan X berapa? 315 derajat ditambah K kali, oh ya sorry, dikurangi 90 derajat ditambah K kali 360. Berapa ketemunya? 225 derajat. Nah, apakah ini sama? Tadi kita tadi mengerjakan dengan kakos. Apakah ini sama dengan kita mengerjakan dengan cara kita yang sebelumnya? Yuk kita coba. Ini kan langkahnya sama ya. Ini mencari turunan pertama, mencari turunan kedua sama ya. Oke, saya tuliskan saja di sini langsung Y aksennya, Y double aksennya adalah min 2, min 2 sinus X plus 2 cos X. Nah, kita mau dia cari pembuat nolnya. Saya kalau kemarin kita pakai cara kita bagi dengan berapa? Bagi min 2? Kan paling enak ya dibagi benar 2 cos X.
Berarti kalau dibagi 2 cos X berapa ini hasilnya? Negatif tangen X ditambah 1 sama dengan 0. Benar ya? Berarti ini kan min tangen X sama dengan min 1. Betul nggak? Nah, berarti tangen X sama dengan 1. Benar nggak? Nah, kalau rumus tangan kemarin, kalau tangan X sama dengan 1, ini kan sama artinya dengan tangan X sama dengan tangan berapa ini? Berapa derajat? Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah K kali berapa? 180. Sehingga kita dapatkan yang pertama X-nya berapa? Ketika ini 0, 45 dan 225 loh sama. Ya, kamu ngerjakan pakai kakos juga sama toh. Loh, nilainya 45, titiknya sama 225. Sama ya? Ya, ini saya coba kemarin kan memang ada yang bertanya. Apakah bisa digunakan dengan cara kakos? Bisa, boleh ya. Karena trigonometri itu pada dasarnya banyak. Jadi misalkan mau mengerjakan sin dibawa dulu ke kos pun boleh, bisa. Asalkan sesuai dengan aturan ya. Mau mengerjakan tangan dibawa ke sin dulu juga boleh. Jadi banyak cara dalam dalam trigonometri itu. Cuma harus sesuai dengan aturannya. Nggak boleh ngawur tidak sesuai dengan aturan. Lanjut, kalau sudah ketemu begini apa yang kita lakukan kemarin? Buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Bentar. Belum keluar. Kita buat garis bilangan. Seret. Misalkan batasnya tadi 0 dan 360. Begini ya. Maka di sini didapatkan titiknya yang 145, satunya 225. Kalau sudah begini apa yang kita lakukan? Kita lakukan titik uji. Kita ambil X berapa ya enaknya yang pertama? Kita masukkan ke mana ya? Yang turunan kedua berapa? Min 2 sin 30 ditambah 2 cos 30. Begini ya? Benar? Min 2 sin 30 berapa? Setengah 2 kali cos 30 berapa? Oke. Ini kalau saya coret gini ya. Maka hasilnya adalah min 1 ditambah akar 3. Hasilnya positif atau negatif? Pertanyaan saya. Kira-kira min 1 dengan akar 3 itu besar mana sih? Kalau minnya enggak, kita tidak memperhatikan minnya. Coba kita melihat angkanya saja. Satunya angka 1, satunya akar 3. Kira-kira besar siapa? Akar 3. Karena akar 1 itu nilainya berapa? Akar 1 nilainya berarti akar 3 pasti lebih dari akan lebih besar ini. Kalau min 1 tambah akar 3 berarti masih besar yang ditambahkan ini, maka dia pasti nilainya positif. Berarti daerah ini positif.